Hi Pisces, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Ini adalah prediksi untuk Anda edisi Juni 2023 ya. Dan prediksinya general, ini menyangkut karir, keuangan dan hubungan Anda. So Pisces, let's see, kita langsung menuju ke energi Anda untuk Juni 2023. Kita mulai untuk karirnya dulu ya. Situasi karirmu untuk Juni 2023. Pisces water sign. Ya, water sign ya. So how are you Pisces? Semoga diberikan kelancaran untuk semuanya. Bagi Anda yang baru bergabung di Bonnie Tarot 22, I say welcome ya, dan thank you. Pisces Juni 2023. Karir Pisces Juni 2023. Universe energi. Thank you. Oke. Untuk karir Pisces, sudah ada yang terbuka. Six of Pentacle. Good. Untuk karirnya ada Ten of Wands. Rupanya banyak yang merasa terbebani dengan hidupnya saat ini. Ya, dari beberapa zodiak mendapatkan Ten of Wands. So Pisces, Six of Cups. Ada Tower Moment di sini. Ada situasi masa lalu yang mungkin sedang kamu pikirkan ya, atau kamu sedang kembali ke situasi masa lalumu, situasi kerja di sini maksudnya. Two of Swords, Queen of Cups, ya, and then Nine of Cups. Oke, Pisces, situasi karirmu untuk Juni 2023 ya. Apakah saat ini kamu sedang bingung pada pilihan Pisces? Kamu seperti sedang memikirkan apa yang terbaik untuk karirmu ke depan ya. Kamu seperti disudutkan atau sedang menghadapi pilihan sulit, yang mana itu dua-duanya menurutmu sama-sama penting, sama-sama berat ya. Di satu sisi ada Six of Cups, ada energi masa lalu, yang mana mungkin ini kamu pernah berdealing dengan past life ya, situasi lamamu. Kamu pernah memiliki momen bekerja di suatu tempat ya, yang mana itu membuatmu merasa nyaman ya, entah dari segi finansial atau situasinya. Dan saat ini itu membuatmu hadir kembali ya di saat sulitmu. Ada Ten of Wands, kamu merasa terbebani dengan situasimu saat ini, dengan situasi pekerjaanmu saat ini ya. Kita semua sedang dihadapkan pada resesi global, ini wajar terjadi, bukan hanya Anda Pisces ya. Dan itu membuat kamu sering menyimpan banyak kesedihan ya, di hadapan keluargamu ataupun pasanganmu atau di depan teman-temanmu ya. Dan kamu ini adalah sosok yang sangat penyayang ya, care, perhatian, juga protektif terhadap keluargamu ya. Seorang yang sensitif perasa ya, Queen of Cups. Ini juga sosok yang sedikit manja ya. Mungkin terkadang kamu merasa sering mengumpat dengan dirimu sendiri atas apa yang sedang kamu alami saat ini ya. Kamu merasakan berat dalam memikul bebanmu ya. Tapi Pisces, situasi yang kamu hadapi saat ini itu berkaitan dengan Tower Moment yang sedang kamu hadapi ya. Dan ini
Jika akhir-akhir ini kamu sering melihat angka 555 ya, 4 kali, 3 kali, 15 ya, 0505, itu adalah konfirmasi dari semesta bahwa saat ini, mulai sekarang Anda menonton video ini hingga Juni ya, ini masih berlaku, Anda sedang menghadapi perubahan hidup ya, masa perubahan ya. Jadi jika kamu merasa mungkin situasi karirmu sulit, keuangan sulit ya, mandek, pasangan juga yang tadinya awalnya baik-baik saja mungkin ada perubahan sikap atau menjengkelkan bagimu ya. Ini Ten of Wands ini mewakili semua perasaanmu Pisces ya, dari segi pasangan bisa, dari segi karir bisa ya. Sehingga entah alasan inilah yang membuatmu merasa ingin kembali ke situasi lamamu ya, situasi kerjaanmu, mungkin kamu ingin kembali bekerja ya di tempat lamamu atau bagaimana ya. Itu membuat moodmu kurang stabil. Tapi apapun itu sebenarnya kamu sendiri bingung ya, kamu sendiri merasa dua-duanya sulit. Di satu sisi mungkin kamu ingin kembali ke situasi lamamu, tempat kerjamu, tapi di satu sisi bagimu untuk meninggalkan entah ini pasangan, keluarga ya, atau situasimu saat ini, kamu juga sulit sebenarnya ya. Dan jika situasi seperti ini, saatnya bagimu untuk meninggalkan menggunakan intuisimu ya Pisces. Tanyalah kata hatimu, karena kalau saya lihat kamu mendapatkan Nine of Cups ya, juga Six of Pentacles. Situasi ini mungkin Anda rasakan saat ini hingga awal Juni, tapi energinya mulai pertengahan ya. Saya melihat akan ada perubahan yang membawamu ke situasi yang lebih baik ya. Di sini ada rezeki besar, ada rezeki tak terduga, ada Nine of Cups. Nine of Cups ini seperti mewakili rasa kepuasanmu, rasa bahagiamu ya, banggamu pada dirimu sendiri atas pencapaian yang kamu dapatkan ya. Kalau menurut saya mungkin kamu akan mendapatkan hasil dari kerja kerasmu selama ini, atau kamu akan mendapatkan rezeki besar dari arah yang tak terduga ya, dari semesta. Yang pasti di sini Nine of Cups ini mewakili emosionalmu ya. Kamu ingin mencapai sebuah puncak kejayaan mengenai karirmu ya. Dan Tower momen ini akan mengantarkanmu ke sebuah perubahan kestabilan karirmu yang lebih baik ya. Entah dari sumber mana ya, walaupun di sini tidak terlihat jelas, tapi saya melihat rezekimu cukup baik, Six of Pentacles ya. Akan ada rezeki yang mengalir untukmu Pisces ya, dalam hal karir. Kalau menurut saya, kamu boleh menekuni bidang apapun sesuai intuisimu. Mana yang terbaik untuk dirimu, mana yang terbaik untuk kamu ambil ya mengenai karirmu. Jika itu sesuai kata hatimu, maka lakukan ya. Karena ada rezeki besar di sini, ada pencapaian. Walaupun tidak jelas di sini terlihat, coba saya akan mengambil satu kartu. Karir Pisces Juni 2023. Jika masa sulitmu saat ini mungkin kamu merasa terbebani dengan situasimu sehingga membuatmu teringat pada masa lalu, situasi masa lalumu ya, saat kamu mungkin pernah mengalami kejayaan ya. Kita berbicara mengenai karir di sini. Itu wajar terjadi, tapi ingat kamu jangan terlalu tenggelam pada situasi lamamu ya Pisces. Karir Pisces Juni 2023. 1. Dilema besar. Oh ya. Dilema besar di sini Pisces, bahwa saatnya kamu lebih dewasa ya, lebih melepas, lebih legowo ya.
Jika hangman ini juga muncul, two of swords muncul, artinya memang saatnya kamu harus meninggalkan salah satu. Kamu harus memutuskan salah satu. Mana yang menurutmu terbaik bagi masa depan hidupmu, ya. Jika kamu ingin menekuni salah satu bidang yang mana itu mungkin jauh dari keluargamu, sementara kamu berat meninggalkan keluargamu, ingat, kamu harus memilih salah satu, ya. Kamu harus memilih salah satu. Melalui the hangman ini kamu harus lebih bisa melepas. Saatnya kamu melepas salah satu. Mana yang kamu inginkan, mana yang terbaik untukmu, ya. Dan jika memang ada hal-hal yang harus kamu selesaikan, harus kamu keluarkan, maka ucapkan, ya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang kamu simpan, yang membuatmu mungkin merasa sedih, ya, menutupi. Kamu menutupi sesuatu demi kepentingan keluargamu, ya, kebahagiaan keluargamu. Eight of Pentacle, ya. Artinya kamu memang harus berproses, Pisces, ya. Terlihat di sini kamu sedang menekuni bakat lamamu. Kamu sedang ingin mengembangkan kembali bakat lamamu, ya. Kamu sadar bahwa segala sesuatu untuk mencapai sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya. Dan ini bagus sekali, artinya secara motivasi kamu mampu memotivasi dirimu. Hanya saja di sini terlihat bahwa kamu sedang bingung, ya, pada dua pilihanmu. Antara mungkin kamu berat meninggalkan keluargamu, sementara kamu ingin mengembangkan bakat lamamu. Mungkin ini berpengaruh atau tentang jarak, ya. Mungkin kamu harus pergi yang agak jauh dari keluargamu sehingga kamu berat meninggalkan, ya. Tapi di satu sisi kamu ingin sekali mengembangkan bakat lamamu, kamu ingin sekali memanage karirmu agar kehidupanmu ke depan jauh lebih baik, ya. Jika menurutmu kembali ke bakat lamamu, mengembangkan bakat lamamu itu yang terbaik, maka lakukan, ya. Ada Nine of Cups, akan ada pencapaian, ya. So Pisces, ini adalah situasi karirmu. So kita akan menuju ke situasi keuanganmu untuk Juni 2023. Saya membuat prediksi yang agak berbeda, ya, saat ini, dan durasinya juga agak panjang sehingga saya berusaha untuk memperpendek durasi, ya. Pisces, keuangan Pisces untuk Juni 2003. Oke, Four of Wands. Ya, Nine of Swords, and then Seven of Wands. Keuangan Pisces Juni 2023. Kenapa kartunya terbalik semua, ya? Oke, biar saya pilih, ya. Saya butuh 6 saja untuk keuangan Pisces Juni 2023. Eight of Wands, and then the Magician. Strength, ya. Kita akan lihat bottom of the deck-nya kemana ini. The Sun. Pisces, di Juni ini kamu akan mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahanmu, ya, lebih tepatnya mengenai keuanganmu. Saya melihat di sini ada strength, ya. Artinya sesuatu yang terjadi untuk kestabilan finansialmu, ya, itu tergantung dari bagaimana Anda memanage SDM-mu, ya. Ini agar kamu lebih menyadari potensi dirimu, lebih menyadari apa yang selama ini bisa kamu gunakan untuk membuat keuanganmu lebih baik,
ya. Kalau menurut saya, kamu akan mendapatkan pesan, kamu akan mendapatkan kabar ya atau jalan keluar. Dan ini lebih tepatnya sebuah perayaan ya. Ini berkaitan dengan karirmu tadi yang ada rezeki tak terduga. Kalau menurut saya kamu akan mendapatkan kabar yang sangat baik ya, dan ini energinya cukup cepat ya. Ini sebuah komunikasi. Mungkin kamu akan bertemu dengan relasi lamamu ya, atau mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate-mu yang mana itu akan menjadi partner kerja ya, untuk kestabilan finansialmu. Ada seven of one ya. Di Juni ini kendalimu cukup baik ya. Kamu memiliki tangan pemenang untuk situasi keuanganmu. The Magician juga ada di sini ya. Untuk Nine of Swords di sini ini hanya bayangan-bayangan lamamu ya. Ini pengaruh dari situasi karirmu yang tadi ya. Sehingga itu masih terbawa, tapi jangan khawatir ya. Ini akan segera berlalu bersama kamu bangkit kembali, memotivasi diri ya, kamu menyadari kekuatanmu. Kalau saya lihat di sini secara energi kamu adalah orang yang cukup mampu menguasai keadaan ya. Kamu akan bisa mengendalikan situasimu untuk kestabilan keuanganmu. Ada Eight of Wands. Akan ada perubahan, akan ada berita yang cukup cepat energinya. Four of Wands ya. Ada celebration. Ada perayaan di sini. Artinya ini perayaan atas kemenangan yang tadi saya sebutkan mengenai karirmu ya. Mungkin kamu mendapatkan keberhasilan ya, mungkin kamu mendapatkan rezeki ya, dan itu membuatmu merasa bahagia dan ingin membuat syukuran mungkin ya. Atau di sini Pisces, ini energi bisa reverse, bisa 5%. Apakah kamu sedang ingin berpikiran untuk merenovasi rumah, memperbaiki rumah ya? Semoga di Juni ini akan terwujud, karena Four of Wands bisa jadi hal yang berkaitan dengan fondasi ya, fondasi hidup. Bisa juga keinginanmu untuk memperbaiki, merenovasi rumahmu itu akan terwujud ya. Intinya akan ada sebuah perayaan atas kebahagiaan yang kamu dapatkan, atas keberhasilan yang kamu dapatkan ya. Kalau begini artinya keuanganmu juga karirmu akan mendapatkan jalan keluar. The Magician ya. Kamu akan mendapatkan support dari seseorang. Kamu akan bisa mengolah dan karena di sini The Magician ini berkaitan dengan apa yang kamu miliki dalam dirimu ya. Jadi kesuksesan, keberhasilan, kestabilan keuangan dan karirmu itu tergantung dari dirimu sendiri, dan hanya kamu yang bisa melakukannya ya. Ini actionnya diperlukan. Tapi ketika The Magician ini muncul, sebenarnya kesuksesanmu itu sudah dekat. Ditambah lagi Eight of Wands. Artinya dalam waktu dekat ini, di Juni ini, saya rasa kamu akan bisa membuat situasimu jauh lebih stabil dari sebelumnya ya. Saya percaya bahwa kamu akan mampu menguasai situasimu ya, The Magician, karena para Pisces ini orang-orang yang memiliki ambisi besar ya. Hampir sama dengan Gemini, energi yang tidak pernah mau diam ya. Dan wajar jika kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya Pisces. So untuk keuanganmu akan ada sebuah perubahan, akan ada kabar yang sangat baik. Kita akan menuju ke asmaramu. Asmara Pisces untuk Juni. Untuk asmara ini mungkin 5 kartu saja cukup ya. Asmara Pisces Juni. Asmara Pisces. Oh, Temperance. Ten of Pentacle. Oh wow. Oke, 3 of 1.
2 kartu lagi untuk asmaramu Pisces. Ada 5 of Swords, juga 4 of Swords. Pisces, kenapa Anda mendapatkan 4 of Swords and 5 of Swords? Kamu seperti ingin merubah situasimu, merubah keadaanmu ya. Merubah 3 of Wands. Seperti ada pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan asmara Anda, hubungan Anda ya. Dan sepertinya energimu ini terbalik ya. Ketika tadi saya menarik energi untuk situasi finansialmu, yang keluar sepertinya terbalik. Ketika saat ini saya menarik energi untuk situasi asmaramu, ada Ten of Pentacle di sini. Sebenarnya Pisces, Anda ini jiwa yang diberkati semesta ya. Pada akhirnya di Juni ini sebenarnya Anda akan hidup berkelimpahan materi ya. Memiliki kebahagiaan yang sempurna, seperti kamu hidup dengan keluargamu bahagia ya, kamu memiliki materi yang cukup ya, spiritualitasmu juga cukup baik ya. Kamu akan lebih memiliki kesadaran yang lebih di Juni ini. Dan tidak ada sesuatu yang sempurna, kesempurnaan hanya milik semesta, ya milik Tuhan. Jadi sempurna kebahagiaan sempurna yang saya maksudkan di sini, hampir kamu memiliki dari segala aspek untuk kehidupanmu di Juni ini. Ya. Temperance. Artinya ini pada akhirnya kamu akan mampu menemukan kestabilan dan keseimbangan dalam hidupmu, ya. 3 of Wands. Ada seseorang, ada pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan asmaramu, ya. Entah ini dari keluarga, teman, ya, mungkin mertua atau ada saja yang selalu ingin ikut campur dalam urusan asmaramu, ya. Sehingga terkadang itu membuatmu ingin sekali, ya, merubah situasimu. Kamu ingin memiliki situasi yang lebih nyaman. Entah mengapa saya melihat melalui 4 of Swords ini kamu seperti membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk meriset diri ya, bermeditasi. Kamu butuh mengevaluasi ya, berpikir kembali ya. Kamu butuh menyemangati diri, mengembalikan kekuatanmu yang selama ini mungkin kamu terlalu banyak menguras energimu untuk urusan asmaramu ya. Sehingga tadi kamu memang dihadapkan, membuatmu merasa berat untuk meninggalkan antara salah satu ya, mungkin salah satunya ini. Jadi cobalah untuk introspeksi diri, lebih banyak waktu ya, minta petunjuk sama semesta Pisces ya. Kamu butuh istirahat di sini saya lihat ya. Energimu 5% ya. Atau mungkin di sini Pisces, karena energimu ini terbalik dalam segi karir atau keuangan, jika kamu merasa memang membutuhkan bantuan ya, kamu membutuhkan support dari seseorang yang menurutmu bisa kamu percaya, maka carilah ya. 3 of Wands ini seperti kamu sedang membutuhkan support dari seseorang ya. Kamu ingin sekali, atau kamu sedang bernostalgia dengan past life-mu, dengan masa lalumu ya. Sehingga di sini kamu membutuhkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi ya. Cobalah tanyalah kata hatimu, apa yang kamu inginkan. Walau sebenarnya kamu ini adalah jiwa yang diberkati oleh semesta, kamu berkelimpahan Pisces ya. Ada energi Sagittarius juga di sini. Apakah kamu berdealing dengan Sagittarius ya? Dan mengenai karir, di sini ada berita dari seseorang atau ada mitra yang akan membuatmu merasa nyaman ya, bekerja dengannya ya.
Jadi ini energimu benar-benar terbalik dari situasi keuangan dan karirmu tadi, Pisces ya. Untuk asmara, coba saya akan bantu melihat conclusionnya dari pesan semesta di sini apa untukmu ya. Karena energimu 5%. Pesan untuk Pisces Juni 2023 ya. Oh, oke. Balance spirituality and practicality. You are good enough. Wow, kenapa Pisces? Kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu meragukan dirimu sendiri, ya. Kenapa ada pesan seperti ini? Anda adalah jiwa yang diberkati, ya. Anda adalah jiwa yang cukup baik, ya. Jangan menyalahkan, jangan mengejat dirimu sendiri, Pisces, ya. Ada pesan agar kamu bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dan kepraktisan Anda ya. Artinya antara action keduniawian Anda juga spiritualitas Anda itu harus seimbang ya. Jadi ini energi Pisces yang sedikit mengalami dilema besar tadi, complicated ya. Saran saya mulailah bermeditasi, cobalah untuk menenangkan jiwa dan pikiranmu dulu agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan ya, Pisces. You dream need a practical plan. Lagi-lagi Anda disarankan untuk lebih action ya. Jika kamu memiliki harapan, impian yang belum terwujud ya. Semua itu tidak hanya direncanakan, tidak hanya di planning ya, tapi kamu juga butuh action, kamu juga butuh praktis ya, kamu juga butuh terjun langsung untuk latihan ya. Jadi kamu harus lebih bisa visioner ya. Visioner adalah orang yang mana sebelum dia mencapai sesuatu untuk tujuan hidupnya ya, dia akan menulis, merencanakan ya, memiliki niat, mentalnya dipersiapkan, kemudian dia percaya akan cara kerja semesta, kemudian mengenai hasilnya serahkan kepada semesta ya. Jadi dream, believe it and make it happen ya. Percaya kepada universe, cara kerja universe ya. Visioner. So Pisces, apalagi pesan untuk Anda ya. Untuk Juni from universe, your commitment is being tested. Oh, oke. Pisces, jangan khawatir, don't worry. Situasi asmaramu memang sedang diuji oleh semesta ya. Komitmenmu sedang diuji, jadi lebih bersabar ya. Apakah karena inilah situasi asmaramu yang membuatmu complicated di 5 besar sehingga membuatmu teringat pada past life-mu dan ingin kembali mungkin bekerja ke tempat lamamu atau bagaimana ya. So Pisces, agar lebih dewasa ya dalam menyikapi situasimu. Lihat ini, kerja kerasmu akan terbayarkan ya. Artinya akan ada hasil ya. Memang kalau saya lihat keuangan dan karirmu sebenarnya tidak buruk-buruk amat ya. Bahkan kamu ini cukup stabil sebenarnya, hanya saja kamu sedang dihadapkan pada dilema besar tadi ya. Mungkin situasi asmaramu yang mempengaruhi emosionalmu ya. So Pisces, apa pesan from your guardian angel untuk Anda Pisces? Please, guardian angel please. Oke, mungkin 2 base cakra ya, cakra dasar mengenai fondasi hidup ya, Pisces. Oke, hampir sama. Wow, pesan Anda di sini hampir sama dengan pesan Gemini ya, Pisces. Jika saat ini kamu merasa kurang semangat dalam hidupmu, kurang motivasi ya, mungkin kamu merasa ada sesuatu yang membuatmu kurang percaya diri ya,
Ini ada pesan bahwa kamu perlu memperkuat fondasi hidupmu, ya, fondasi hubungan bisa, ya. Intinya di sini cakra dasar ini hal yang berkaitan dengan fondasi hidup, ya, karena ini adalah cakra pertama, ya, berwarna merah, ya. So Pisces, pesannya di sini adalah pilih hanya pemikiran atau kata-kata yang positif untuk menyusun rumah, karir, dan keuangan Anda, ya. Karena hasil yang kamu dapatkan, ya, pikiran atau situasi dirimu, ya, itu akan mempengaruhi hasil yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi cara hukum tarik menarik bekerja itu, kita akan menarik apa yang kita akan menarik siapa diri kita, ya. Jadi jika dirimu dalam keadaan complicated, dilema, ya, emosional, maka itulah hasil yang akan kamu dapatkan, ya, semrawut. Makanya di sini kamu disarankan agar lebih berpositif thinking, ya. Kamu agar lebih berucap, berafirmasi yang positif, ya, untuk menyusun rumah, karirmu, keuanganmu, ya, agar hasil yang kamu dapatkan itu sesuai yang kamu harapkan, ya. Ada workshop and seminar. Datang dan memberi pidato adalah salah satu bagian, ya, atau bakat dari spiritualmu. Salah satu tujuan hidupmu, life purpose-mu, ya. Terbukalah untuk belajar dan memberi, ya, agar Anda ini lebih banyak bersosialisasi, ya, mau terbuka, ya. Jadi cobalah lebih percaya diri. Saya rasa Anda cukup percaya diri, ya. Para Pisces ini percaya dirinya cukup besar, ya. Jadi Anda ini memiliki salah satu bakat spiritual, yaitu memiliki public speaking, ya, berbicara di depan publik, ya. Mungkin MC, mungkin guru, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bicara di depan publik, ya, mungkin sales, ya. Ini salah satu dari life purpose-mu, ya, bakat spiritualmu. Jika Anda complicated mengenai usahamu, mengenai karirmu, ini mungkin bisa jadi saran untukmu, ya, Pisces. So jika kamu merasa kurang percaya diri, fokus saja pada service, ya, pada pengembangan hidupmu, ya. Pisces, Anda disarankan untuk mengatakan, ya, atau belajar berafirmasi, ya, the law of attraction, ya, dengan mengucapkan kata seperti ini. How can I make the world a better place? Bagaimana saya bisa membuat dunia ini sebagai tempat yang nyaman, ya, atau yang lebih baik untuk saya, ya. Kemudian biarkan hukum tarik menarik yang akan secara otomatis merawat, ya, atau mewujudkan apa yang Anda butuhkan, ya. Jika mungkin Anda membutuhkan kenyamanan dalam hal hubungan, maka biarkan hukum tarik menarik yang akan mewujudkannya. Tapi kamu harus bisa berafirmasi yang positif, berpikiran yang positif, ya. Jadi mana yang kamu butuhkan saat ini, Pisces? Hubungan stabil, keuangan, atau karirmu? Pilih salah satu atau ketiganya. Jika kamu menginginkan ketiganya, maka afirmasikan, ya, visualisasikan itu dalam dirimu, ya, untuk alam bawah sadarmu, seakan semua sudah terjadi, ya. Dan biarkan hukum tarik menarik, biarkan alam bawah sadarmu menangkap apa yang kamu inginkan, ya. Dan mengenai hasilnya itu tergantung bagaimana Anda bisa melatih pikiranmu sendiri, ya, melatih alam bawah sadarmu. Karena terkadang kita mengucapkan kebaikan untuk diri kita, tapi alam bawah sadarmu berkata lain, ya.
Jadi terkadang ucapan kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita, itulah yang bermasalah, ya. Jadi intinya di sini tidak ada sesuatu yang buruk sebenarnya, ya. Kalau menurut saya kamu hanya karena situasi asmaramu yang membuatmu mungkin ya seperti biasa, ya, memang energi itu selalu berubah setiap saat, apalagi pikiran manusia, ya. Makanya saya selalu menyarankan agar melepas kemelekatan. Jika kamu mencintai siapapun itu, jangan terlalu kemelekatan, sehingga di saat kita menghadapi situasi yang kurang baik, kita akan mampu membawa diri, ya. Kita tidak akan terbawa oleh perasaan ataupun dikuasai oleh ego kita, ya. So Pisces, terima kasih atas energinya. Semoga kelancaran untuk segala kehidupanmu, ya. Semoga keberkahan semesta bersamamu, ya. Thank you for watching. See you next video.